Rahayu, berjumpa kembali di Sacaraka channel pribadi saya untuk saling tukar kawruh atau sharing ya. Pokok bahasan kali ini saya ingin men-sharing tentang pengalaman kehidupan atau temuan kehidupan saya tentang ngerokok dan ngopi. Banyak pakar-pakar kesehatan yang menilai bahwa merokok dan ngopi itu adalah merusak kesehatan, memperpendek umur, gagal janin atau apapun itu saya bukan tidak sependapat ya, tapi berbeda pemikiran. Menurut pakar kesehatan seperti itu, ya monggo, mau dipakai silahkan. Kalau saya sesuai dengan porsinya saja lah. Karena gini sebentar. Kalau tidak ngerokok, tidak ngopi ya, tidak mengkasunyatani ya, maka saya akan ngerokok dulu dan ngopi dulu. Ini kita ngerokok dulu. Rokok saya kretek ya. Ngerokok. Saya disclaimer dulu bahwa saya bukan pecandu rokok. Saya hanyalah penikmat rokok. Begitu pula kopi. Saya bukan pecandu kopi, saya hanya penikmat kopi. Bedanya apa? Beda. Pecandu rokok itu biasanya dia tidak bisa merokok dalam kurun waktu harian atau jam. Kalau saya mau tidak ngerokok berminggu-minggu, berbulan-bulan bisa. Karena saya memang bukan pecandu rokok. Dan di sini mempunyai filosofi juga ya. Menurut saya loh ya, bahwa ketika seseorang itu sudah mencandu sesuatu, ya entah itu mencandu game, mencandu rokok, atau mencandu apapun lah, itu berarti dia masih dituntun oleh lahirnya atau kurangnya ngolah rasa. Karena ngerokok menurut saya adalah ngolah rasa ben ora pekok. Itu. Lalu apa hubungannya rokok? Nah, ini saya sharing. Rokok ini kan dari daun tembakau ya. Ditanam oleh petani-petani hebat kita yang ahli di bidang tembakau, menanamnya, lalu memilah yang baik, yang buruk. Lalu ya ketika sudah menemukan, ini daun yang baik, maka dia dipanaskan di terik matahari. Setelah itu dicincang oleh para buruh pabrik rokok, pembuat rokok, lalu digulung dalam kertas putih, warnanya putih. Ini menggambarkan atau memfilosofikan di dalam kehidupan saya bahwa manusia di dunia ini, di alam padang ini selalu ditempa oleh keadaannya sekitar, ditempa oleh dirinya sendiri. Maka ketika seseorang itu ditempa, maka muncullah suatu kebijaksanaan baru untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Maka pengalaman-pengalaman hidup itu dicincang dan diterikkan mataharian, ditempa itu tadi, dibalut oleh kertas putih ya. Kertas putih ini melambangkan bahwa ketika seorang memiliki pengalaman-pengalaman hidup,
maka dia akan menjadi lebih bijaksana. Seharusnya, itu seharusnya loh ya, seharusnya. Jadi lebih bijaksana untuk hidup yang lebih lurus. Rokok ini kan lurus. Ya kan? Rokok ini lurus. Untuk menjadi hidup yang lebih lurus itu ya lebih baik. Kalau yang kemarin-kemarin suka selingkuh, ya kembali kepada pangkuan keluarganya. Yang kemarin-kemarin suka korupsi, mencuri uang, lalu menggunakan agama spiritual sebagai jalan mencari uang, nah itu seharusnya bisa kembali ke putihnya balutan kesucian, kemurnian itu untuk menjadi hidup yang lebih baik. Karena ketika seseorang itu sudah berbuat buruk, tentunya juga akan menuai hal yang buruk pula. Apakah itu pasti? Karena di dalam kehidupan saya itu suatu hal yang pasti. Karena kalau saya masih memakai ngunduh wae pakarti, itu tidak bisa luput manusia itu. Nah, ketika sudah ngunduh wae pakarti, apakah seorang itu akan berbalik arah atau justru terus di dalam arah yang salah itu? Nah, ini adalah sebuah batang rokok ini punya filosofi tinggi. Dan marilah kita merokok agar lebih bisa mengolah rasa. Dan di sini saya disclaimer tidak mengajak Anda untuk merokok loh ya. Itu terserah Anda mau merokok atau tidak. Saya tidak mengajak Anda untuk merokok. Tapi bagi saya setiap kehidupan ini, setiap barang yang saya temui selalu ada filosofinya, termasuk rokok. Lantas apa hasil dari ngerokok itu, ngolah rasa itu, ben rapekok itu adalah lahir kita selalu dituntun oleh batin kita. Jadi kemana arahnya, apapun yang akan kita lakukan, kita selalu dituntun oleh batin kita. Itu ngolah rasa ben ora pekok itu dalam bahasa Indonesianya bisa diterjemahkan mempertajam batin agar tidak selalu arah dalam kehidupan ini. Itu yang dimaksud dengan merokok. Lalu ya kita bahas tentang ngopi ya. Ngopi dulu. Kopi ini tentunya lebih rumit, tapi akan saya sharingkan temuan saya tentang filosofi kopi ini menurut kaca pandang saya tentunya. Kopi ini berasal dari biji kopi, ditanam oleh petani kopi, dibuat serbuk oleh buruh kopi, lalu disajikan ke konsumen, lalu saya membelinya dan saya campur dengan gula. Dan kopi ini bisa dinikmati ketika serbuk kopinya sudah menap. Nah, ini punya filosofi yang sangat tinggi kopi, seperti tembakau tadi. Filosofinya apa? Filosofinya sama
kopi itu ditempa oleh teriknya matahari, digiling, ya kan, lalu jadi serbuk, lalu diseduh dengan air panas, lalu dicampur dengan gula. Itulah kehidupan manusia, selalu diwarnai oleh pahit dan manisnya kehidupan. Diaduk menjadi satu, lalu jangan kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa pengalaman hidup yang manis itu adalah yang baik dan pengalaman hidup yang buruk itu buruk. Jangan. Bahwasanya pengalaman yang buruk itu bisa menjadi daya dorong kita menjadi lebih baik. Dan kadang kala sesuatu pengalaman hidup yang baik bisa menjerumuskan seseorang dalam kelalaian. Lalai lalu menjadi sandungan. Maka saya mempunyai filosofi bahwa cacian itu adalah dorongan dan pujian itu adalah sandungan. Itu yang selalu saya pegang. Karena apa? Ketika saya melakukan kesalahan atau memiliki suatu pengalaman pahit, gagal, cacian atau rasanan itu selalu menghinggap kepada saya. Dan ketika saya tidak ngerokok, ngolah rasa, akan menjadi pemarah, ya, meledak-ledak, ya. Itu saya dulu seperti itu, meledak-ledak itu. Jadi saya sering mengolah rasa dan ngopi, mengolah pikir, ya. Jadi membuat pengalaman pahit, mendapat cacian, gagal mendapat cacian itu menjadi suatu dorongan untuk saya menjadi lebih baik. Dan ketika saya dipuji, mendapatkan pujian, saya sudah lalai. Saya merasa tinggi. Disitulah letak awal kehancuran saya. Maka saya selalu ngopi, mengolah pikir, menyatukan pahit dan manisnya kehidupan itu menjadi satu di dalam menepnya pikir, menepnya rasa, untuk bisa saya tengguk, membuat terangnya padangi moto. Atau bisa diartikan bahwa ketika kita minum kopi kan kita jadi terbangun, itu ngerokok sama kita jadi terbangun. Itulah ketika kita ngerokok dan ngopi, maka akan membuat lebih padang, lebih terang pandangan tentang kehidupan ini. Tapi di sini saya disclaimer, ya, tidak mengajak Anda untuk merokok dan ngopi. Karena saya berdasarkan kasus nyata. Saya rasa sekian dulu sharing pengalaman tentang merokok dan ngopi. Tetap lestarikan petani tembakau, buruh tembakau, rokok di seluruh Indonesia. Tetap lestarikan buruh kopi, petani kopi di seluruh Indonesia. Karena dua komoditi ini adalah komoditi yang sangat langka di seluruh dunia. Jangan sampai terkecoh. Karena leluhur kita itu begitu cerdasnya, tanah air kita ini begitu suburnya, sehingga bangsa asing itu ingin mendiskreditkan bahwa rokok itu distigmakan selalu buruk, kopi itu selalu distigmakan buruk.
Itu tidak ada hubungannya. Ketika orang rokok, orang ngopi itu akan memperpendek umur, itu tidak masuk logika menurut saya. Loh, sekarang kalau memperpendek umur ya, atau merusak kesehatan, itu simbah-simbah kita dulu merokok. Umurnya berapa? 100 lebih, 90 lebih. Ya kan? Makanya ya itu menurut kaca pandangan saya ya tidak pas lah. Itu kan hanya suatu perang dagang atau perang ekonomi untuk merusak komoditi terbesar dan terbaik di seluruh dunia ini, yaitu tembakau dan kopi. Itu. Sekian penjelasan dari saya tentang rokok dan kopi. Tetap lestarikan budaya leluhurmu yang luar biasa cerdasnya dan luar biasa ilmunya dalam mengolah alam semesta ini. Sekian. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Dan saya di sini bukan menggurui, bukan keminter. Ya, saya disclaimer dulu, tapi terserah Anda kalau mau menjudge saya seperti itu ya tidak apa-apa. Tidak masalah bagi saya. Karena seperti video-video saya sebelumnya, saya akan diuji oleh saya sendiri dan Anda akan diuji oleh Anda sendiri. Dan saya akan ngunduh woi pakarti apa yang sudah saya perbuat. Pun Anda sama. Sekian. Rahayu Sagung Dumadi.